akan menyampaikan dakwah Al-Quran dengan tema keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mulia dan yang terhormat para dewan hakim dan segenap dewan panitera yang insyaallah Allah selalu mudahkan urusannya, Allah lapangkan rizkinya, Allah mudahkan segalanya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para peserta dan para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat. Hadirin yang kami hormati, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di potongan ayat pertama ini menjelaskan sebenarnya bahwa pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri tidak pernah menyebut nama belaka, nama Muhammad tidak pernah. Rasulullah selalu menyebutnya dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Dia hadir di mana? Di perang, di medan perang bersama para sahabatnya melawan kaum musyrikin. Beliau tidak ada di barisan belakang, beliau tidak ada di barisan tengah, beliau tidak ada di samping, beliau ada di barisan paling depan. Maka sepatutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya teladan yang paling utama bagi kehidupan umat manusia. Teladan bagi siapa? Untuk semua orang, untuk umat Islam, dan tidak terkecuali bagi kita seorang aparatur sipil negara. Mengapa hadirin wal hadirat rahimakumullah? ASN termasuk bagian dari orang-orang yang harus mengikuti atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di potongan ayat selanjutnya. ASN termasuk dalam liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai ASN pasti mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita pasti sebagai ASN mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, ASN mengharapkan selamat nanti di hari akhir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena tugas ASN lumayan berat. Jangan anggap bahwa tugas sebagai ASN ini hanya bekerja 7-8 jam. Tugas kita ini 24 jam. Semua mata memandang kepada kita, semua mata memperhatikan kita. Maka kemudian kita harusnya malu menjadi ASN yang tidak bisa menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita harus meningkatkan, memperbaiki diri agar kita bisa memberikan teladan bagi umat, bagi masyarakat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keteladanan itu ada dua. Yang pertama keteladanan yang buruk. Yang pertama keteladanan yang buruk, yang kedua keteladanan yang baik. Apa itu keteladanan yang buruk? Keteladanan yang buruk itu keteladanan kita orang yang
tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengikuti orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan yang kedua, keteladanan yang baik. Apa itu keteladanan yang baik? Keteladanan yang kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengikuti orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keteladanan yang baik, inilah menjadi kunci bagi ASN untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masyarakat kita memandang ASN, memandang kita sebagai aparatur sipil negara, memandang kita sebagai abdi negara. Ini yang dilihat bagaimana kita melayani masyarakat. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melayani masyarakat sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani dirinya sendiri. Bagaimana Rasulullah melayani dirinya sendiri? Rasulullah mempunyai pola hidup yang sehat. Dari bangun tidurnya sampai dengan beliau akan tidur, bahkan ketika tidur pun Rasulullah mempunyai pola hidup yang sehat. Inilah salah satu melayani umat. Dia memberikan contoh bagaimana dia melayani diri sendiri. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani siapa? Melayani istrinya, melayani keluarganya. Rasulullah ini bukan, meskipun dia seorang nabi, dia meskipun seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mau membantu istrinya. Bapak Ibu masih membantu istrinya? Ada Bapak Ibu yang suka bantu istrinya nyuci? Insya Allah itulah teladan, itulah ASN yang teladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajak jalan-jalan kepada istrinya, keluarganya ke tempat-tempat. Maka salah satu hal yang mudah kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, ajakin istri kita buat jalan-jalan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan bagaimana dia berinteraksi dengan sahabatnya, bagaimana dia berinteraksi dengan umatnya. Rasulullah ketika diundang oleh orang miskin, dia akan cepat-cepat hadir. Rasulullah ketika dipanggil oleh sahabatnya atau siapapun, dia tidak akan menoleh mukanya saja, dia tidak akan menoleh wajahnya saja, tapi dia akan menghadapkan seluruh wajahnya dan seluruh badannya menghadap kepada orang yang sudah memanggil beliau. Ini luar biasa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa yang bisa kita tiru? Apa yang bisa kita pegang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ASN perlu meniru, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada satu kitab, yakni kitab Simtud Duror, karya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di dalamnya beberapa pasal, salah satu pasalnya menyebutkan, ini yang sering saya baca, ini luar biasa. Di dalam pasal tersebut disebutkan, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, barrar ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Di dalam kitab Simtud Duror karya Al-Habib Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nas. Jadi tidak hanya hasan, Rasulullah SAW ahsan, terbaik, terbagus manusia, manusia terbaik. Di dalam hal apa? Khuluqan wa khalqa, di dalam hal penciptaannya dan akhlaknya. Penciptaannya atau dalam hal fisiknya, Rasulullah SAW ini adalah manusia yang paling sempurna. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, beliau adalah sesempurnanya makhluk Allah. Kalau kita ingin tahu
bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita baca satu kitab yang isinya hadis-hadis Nabi yang menerangkan bagaimana Rasulullah ini fisiknya seperti apa. Ada kitab yang disebut Syama'ilil Muhammadiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang menarik lagi adalah ketika Rasulullah ini punya sifat barron ra'ufa. Barron apa? Rasulullah SAW mempunyai sifat berbuat baik, senang berbuat baik. Yang kedua, ra'ufan, penuh dengan kasih sayang. Maka di dalam satu ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayat. Jadi sifatnya Nabi ini setara dengan namanya, asma'nya, salah satu asma'nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rauf. Dan yang terakhir, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat sesuatu illa kecuali ma'rufa, hal-hal yang baik. Maka hadirin wal hadirat, sebagai aparatur sipil negara, sebagai abdi negara, contoh ini saja yang kecil, tidak perlu yang muluk-muluk tinggi. Kita contoh Nabi, kita perlu menjadi orang yang suka berbuat baik, kita bisa menjadi orang yang suka berkasih sayang. Dan kuncinya dua tadi, la yaqulu, tidak perlu ngomong, la yaf'alu, tidak perlu berbuat sesuatu, illa ma'rufa, kecuali dengan dengan hal-hal yang ma'ruf atau hal-hal yang baik. Hadirin wal hadirat, kita berdoa bersama, semoga Allah menjadikan kita ASN yang menjadi teladan bagi masyarakat, menjadi ASN yang istiqomah, bisa mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi kita menjadi satu-satunya teladan bagi dalam hidup kita. Semoga Allah memudahkan urusan kita, semoga Allah menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad SAW dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.